Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mutakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK kelas 12 ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ya anak-anak bab 10. Ini bab terakhir intinya Islam di dunia. 2, baiklah 3, 4. Hanya 4 kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Adapun pilihan materinya ya. 1. Peradaban Islam, kemudian perkembangan Islam di berbagai belahan dunia, faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam, masa kemajuan peradaban Islam di dunia, semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan alamin. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi pertama ya, peradaban Islam. Pada di awal peradaban Islam di Timur Tengah, yaitu pada abad ke-7 ya, sampai abad ke-13 Masehi. Oke. Periode ini disebut dengan periode asal mula, merupakan pembentukan peradaban Islam sejak diturunkannya Al-Quran sampai abad ke-13 ya. Periode ini berawal sejak Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan dengan periode Islam klasik yang ditandai dengan kemajuan kepustakaan Arab ya. Berbagai hasil pengajaran Islam dan asal-usul peradaban Islam dalam periode ini, umat Islam membentuk negara baru dan sejumlah institusi kemasyarakatan dan penyusunan pola hubungan antara rezim politik dan badan-badan keagamaan. Dalam periode ini dapat dibagi menjadi 3 fase ya. Oke, fase pertama adalah fase penciptaan komunitas baru yang bercorak Islam di Arab sebagai hasil transformasi wilayah pinggiran dengan sebuah kemasyarakatan kekerabatan sebelumnya menjadi sebuah tipe monoteistik Timur Tengah dan secara politik sebagai masyarakat sentralisasi. Fase kedua dimulai dengan penaklukan Timur Tengah oleh masyarakat Arab Muslim. Fase ketiga, peran nilai-nilai Islam mengubah mayoritas masyarakat Timur Tengah. Oke, yang kedua periode penyebaran global masyarakat Islam abad ke-8 sampai 19 ya. Periode ini merupakan periode penyebaran peradaban Islam Timur Tengah ke wilayah lain. Kemana? Ya, ke Asia Tengah, Cina, India, Asia Tenggara, Afrika, dan Balkan. Oke. Penyebaran Islam tersebut ditandai dengan interaksi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat. Dalam periode ini juga berlangsung konsolidasi sejumlah rezim Islam, terutama Utsmani, Syafawi, dan Mughal, serta beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika, dan wilayah lain. Tahukah Anda termasuk wilayah manakah Indonesia? Konteks Asia ya. Yang tiga, periode perkembangan modern umat Islam abad 19 sampai sekarang. Oke, periode ini ditandai dengan berlangsungnya modernisasi dan transformasi masyarakat Muslim. Pada periode ini peradaban Islam mulai merosot akibat kehancuran Imperium Muslim, kemunduran ekonomi, konflik internal keagamaan, dan kebangkitan politik ekonomi bangsa Eropa ya. Hal ini yang mendorong sejumlah pembaruan umat Islam di abad 19 mengarah pada gerakan-gerakan modernisasi. Kalau kita bisa mempertahankan ini ya, insya Allah kita akan masih berjaya ya Islam ini. Khususnya nih konflik internal keagamaan ini banyak sekali nih, khususnya di Indonesia ini. Hanya berkutat saja di masalah agama saja. Jadi agama itu seolah-olah hanya Islam itu hanya untuk agama saja, padahal Islam itu mengatur semuanya, berbagai bidang ya. Perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Perkembangan Islam di Asia. Oke, perkembangan Islam di Turki. Peradaban Islam dinasti Utsmani ya. Jadi ini berkuasa sekitar 7 abad ya. Sultan yang pertama adalah Utsman berkuasanya. Setelah Utsman memproklamirkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar Utsmania, perluasan wilayah pun
dimulai. Pasukan Inkisyariyah adalah tentara utama dinasti Utsmani, merupakan motor penggerak penakluk negara-negara non-muslim, ya. Pada masa Orkan, ya, atau pasukan Inskiria berhasil menaklukkan Turki, subhanallah, ya, Izmir dan Ankara. Ini adalah namanya perkembangan Islam di Turki. Kita bisa lihat kalau di sini kan terjadi pada masa Muhammad II dengan Al-Fatih. Ada ya filmnya Al-Fatih. Bisa lihat tuh, seru nih. Peradaban Islam Turki modern. Keberhasilan Turki dalam merebut Konstantinopel membuatnya menjadi negara besar menyaingi Abbasiyah dengan angkatan perangnya yang tangguh. Turki berhasil menguasai wilayah terbentang dari Donau sampai Danau ya, sampai ke Teluk Persia, dan dari padang rumput Ukraina sampai ke Mesir hulu. Selain itu, kekuasaan Turki juga meliputi Mediterania, Laut Hitam, Laut Merah, dan bagian-bagian Samudra Hindia. Oke. Perkembangan Islam di India. Wow, di India juga ada ya. Turki, India nih. Dilakukan oleh Khulafair Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman Ali bin Abi Thalib. Oke, ini pada abad ke-7. Oke, kerajaan-kerajaannya, kerajaan Sabak Takin, kerajaan Ghazi, kerajaan Mameluk, kerajaan keturunan Khilji, ya, kerajaan Taglak. Oke. Kerajaan Mongol Islam. Ini yang terkenal kan sekarang Mongol Islam ya, yang ada di film-film Yoda Akbar nih ya. Bukti sejarah perkembangan di India. Nih, Shah Jahan adalah salah satu raja Mongol nih ya, yang sekarang yang sudah termasuk keajaiban dunia ya, mendirikan membangun Taj Mahal gitu ya. Itu suaminya gitu ya. Akbar itu kan raja Islam. Jadi mendirikan Taj Mahal untuk ratunya. Diawali dengan perkembangan Islam di India ya. Sekarang perkembangan Islam di Pakistan. Ini awalnya di India, kemudian menyebar ke Pakistan. Oke, dijajah oleh Inggris pada tahun 1947. Inggris memberi kemerdekaan kepada India sekaligus berakhirnya kejayaan Islam di India. Pada tahun itu juga umat Islam kemudian mendirikan negara baru yang terpisah dari India, yaitu Pakistan. Islam berkembang pesat ya di Pakistan. Oke, berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat sehingga berhasil melahirkan ke sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Subhanallah ya, hampir dominan sekarang. Kemudian perkembangan Islam di Afghanistan. Oke, masuk ya, sejak diutusnya Asim bin Umar Afamini pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul. Jadi Umar bin Khattab masuk ke Afghanistan, kemudian waktu Utsman bin Affan meluas masuk ke Kabul ya. Tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Cina, tuh Cina juga ada ya. Islam masuk ke Cina langsung oleh dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India melalui perdagangan darat laut yang disebut dengan Jalan Sutra. Jadi sekitar abad 10. Oke. Ini pertama kali pada masa dinasti Tang ya. Kemudian mulai apa? Pergaulan, perdagangan, pernikahan. Oke, ini antara pedagang Arab ya dengan penduduk Cina. Perkembangan Islam di Singapura. Oke, salah satu buktinya pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuknya MUIS. Kalau sekarang di Indonesia kan MUI, Majelis Ulama Islam. Bertanggung jawab nih, bidangnya banyak ya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, perekonomian, kebudayaan Islam. Baiklah, untuk selanjutnya perkembangan Islam di Thailand. Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai Aceh ya. Ditaklukkan
Thailand. Oh, siapa? Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam yang banyak ditawan. Kemudian membayar tebusan, dibebaskan. Ada yang pulang ke negerinya, ya. Kemudian ada yang menetap di Thailand. Ini yang menetap, yang terus Islam berkembang dan berkembang. Islam di Filipina, Islam masuk ke Filipina mulai orang Arab, ya, ke Pulau Mindanao, Filipina pada abad ke-15. Ya, mubalik yang bernama Kebungsuan. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Ford tahun 1775, ya, Islam disebarkan di Pulau Sulu oleh Sayyid Abdul Aziz, ya, dari Jeddah. Ulama yang mengislamkan Raja Malaka pertama yang semula agama Hindu, ya, yakni Permaisura, diganti dengan Muhammad Shah. Perkembangan Islam di Malaysia, jadi dibawa oleh pedagang Arab, ya, Persia, Gujarat, dan Malabar. Kemajuannya sangat pesat di Malaysia, ya. Buktinya banyak sekali masjid-masjid yang ada di sana. Kemudian penyelenggaraan haji juga banyak. Ditegaskannya, yang kedua, ditegaskan dalam konstitusi negara bahwa Islam merupakan agama yang resmi negaranya, ya. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Berkembang pesat, ya. Buktinya Brunei menjadi agama yang resmi. Dia datangnya ulama-ulama dari luar negeri, ya, termasuk di Indonesia. Kemudian banyak dirikan masjid. Oke. Perkembangan Islam di Amerika. Berbagai pendapat tentang masuknya Islam ke Amerika. Oke, Islam masuk ke benua Amerika setelah runtuhnya Bani Umayyah di Spanyol, ya, 1492 Masehi, karena tidak tahan hidup di bawah tekanan Raja Ferdinand, ya. Islam masuk ke benua Amerika dilakukan oleh Columbus dalam pelayaran dipandu oleh navigator yang beragama Islam dari Andalusia atau Maroko, serta adanya pemukiman tawanan Muslim sekitar abad 16 sampai dengan abad 18. Oke, itu, ya. Amerika tampil sebagai salah satu negara adidaya, menyebabkan orang-orang Afrika dan lain-lain, ya, wilayah Muslim pada akhirnya abad 19 banyak berimigrasi ke Amerika dan Kanada. Berdatanganlah mahasiswa-mahasiswa Muslim tinggal di sana untuk beberapa lama. Oke, Islam mulai berkembang, dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Oke. Islam di Amerika semakin berkembang, muncul suatu kekuatan Islam yang disebut dengan Black Muslim, didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago, ya, dengan mengambil prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Sama, ya, kulit hitam, putih, sama kedudukan jadi Allah. Oke, sehingga banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam yang berjuang menuntut persamaan hak kulit putihnya sama, ya. Perkembangan Islam di Eropa, perkembangan Islam di Spanyol. Oke, ketika masa pemerintahan Bani Umayyah, ya, di Damaskus, Andalusia, yang dipimpin oleh seorang amir, gubernur. Oke. Di antaranya adalah putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya Bani Umayyah dari Damaskus dengan didirikannya Daulah Bani Abbasiyah di bawah kepemimpinan Abdul Abbas As-Saffah yang pusatnya berada di Baghdad. Namun ada salah seorang keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdur Ar-Rahman melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Nih, kemudian mendirikan Bani Umayyah yang bisa bertahan nih lama nih, ya, 193 sampai 458 Hijriah. Masyarakat Spanyol sebelumnya adanya Islam memeluk agama sebelum Islam, ya, ada yang Katolik, ya. Dan sudah Islam tersebar, tidak sedikit yang beragama Islam. Hubungan antar agama berjalan baik karena raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan. Ini kebebasan. Ketika raja Islamnya yang berkuasa, maka dibebaskan, ya.
Ada kerajaan Islam di Spanyol menjadi perantara dan obor kebudayaan serta peradaban, di mana kembalinya ilmu pengetahuan kuno dalam filsafat. Jadi Spanyol juga menjadi pusat kebudayaan karena para sarjana dan mahasiswa dari berbagai negara berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Seville, dan Toledo. Perkembangan agama Islam di Belgia. Ini Belgia ya, bukan main bola saja, ternyata Islam juga berkembang di seluruh dunia ya. Islam diakui oleh Belgia sebagai salah satu agama dari berbagai agama yang ada. Pengakuan tercantum dalam undang-undang nih, diresmikan pada tanggal 17 Juli 1974 nih ya. Oke, sejak tahun 1975 pendidikan agama Islam masuk dalam kurikulum nih, masuk dalam kurikulum. Ya. Jadi intinya itu ya. Apa saja? Ada Al-Quran, ada bahasa Arab, ada ilmu agama Islam ya. Gedung Islamic Center berdiri di Belgia sebagai pusat dakwah Islam. Pada tahun 1980, Muktamar Islam Eropa dilaksanakan di ibu kota Belgia, Brussels. Perkembangan agama Islam di Austria. Pada tahun 1979 di Australia dibuka Islamic Center di kota Wina yang mampu menampung 30.000 jamaah. Dilengkapi pula masjid jami, perpustakaan muslim ya, madrasah dan perumahan imam. Ini ya buktinya. Kemudian perkembangan Islam di Belanda. Oke, perkembangan Islam di Belanda tampak ada bangunan masjid di sana ya. Di kota Almelo telah dibangun sebuah masjid megah. Di kota ini juga telah dibentuk federasi organisasi Islam dipimpin oleh Abdul Wahid van Bommel. Bommel merupakan memperjuangkan semua buruh muslim di Asia Selatan dan Afrika agar diberi kesempatan melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi pada tanggal 14 Oktober 1983 di kota Rederkerk ya, dibangun sebuah masjid yang mampu menampung 500 jamaah, dilengkapi pula ruang diskusi, ruang tamu, tempat wudhu dan lain-lain gitu ya. Perkembangan agama Islam di Inggris. Jadi di Inggris juga cukup bagus ya perkembangan Islamnya. Nah ini didukung dengan dipindahkannya Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris ini ya. Kemudian organisasi Islam di Inggris diantaranya nih The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, fungsinya pengawas kebudayaan Eropa. Kemudian The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris. Kemudian The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris. Islamic Foundation and Muslim Institute. Keduanya bergerak dalam bidang penelitian dan menganggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Perkembangan agama Islam di Prancis. Oke, Prancis terkenal sebagai negara Katolik, namun di sini Islam berkembang dengan baik. Banyak tokoh yang akhirnya beragama Islam. Di antaranya ada koreografer terkenal yaitu Maurice Béjart. Ya, oceanografer bernama Jacques Yves Comtes dan penulis terkenal yaitu Roger Gandhi. Beberapa pemain sepak bola Prancis seperti Karim Benzema ini ya. Ada Karim Benzema, Samir Nasri, Franck Ribéry, Pogba, ya, itu juga muslim. Perkembangan agama Islam di Roma, ya. Jadi awalnya Roma adalah negeri yang menjadi pusat agama Katolik. Di sana terdapat kurang lebih 917 gereja Katolik, Protestan, Ortodoks, Yunani, dan sinagoge. Ya. Perkembangan Islam di Roma tidak seperti pada negara-negara Eropa lainnya. Namun sejak tahun 1984, umat Islam berhasil meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Taman Mors Antene di Variali, yakni daerah tertib di Roma, gitu ya. Ini buktinya bahwa di sana ada masjid. Perkembangan Islam di Australia. Agama Islam masuk ke Australia pada abad ke-19 Masehi. Islam dibawa oleh pengembara Afghanistan. Oke, sehingga di sana juga mampu mendirikan masjid di Broken Hill and New South Wales di Wales ya. Careerville di sini. Selanjutnya ke Perth, ibu kota Australia Barat ya, dan Adelaide, ibu kota Australia Utara.
berhasil meningkatkan perkembangan agama Islam. Sesudah Perang Dunia II berakhir, orang Yugoslavia yang belajar di Australia Tengah dipimpin Imam Ahmad Saka untuk meningkatkan pembangunan masjid di Adelaide yang menjadi pusat aktivitas keagamaan. Perkembangan Islam di Afrika nih ya. Ini adalah cerita Amr bin As nih ya. Jadi Amr bin As ini memohon kepada khalifah agar menyebarkan Islam diperluas ke Mesir karena ia melihat rakyat Mesir menderita akibat penguasa Romawinya, siapa? Raja Mukaukis. Jadi raja tersebut sangat ya sewenang-wenang gitu ya. Sehingga Amr bin As meminta untuk diperluas ke Mesir. Gitu. Oke, raja tersebut digagalkan karena ia lebih cinta pada tahtanya. Sebagai tanda simpati pada Islam dan Rasulullah, ia kirimkan hadiah untuk jadi nyogok nih Rasulullah ya. Alasan lain dari Amr bin As adalah Mesir sangat strategis, tanahnya subur, terdapat sungai Nil di sana yang menjadi sumber air. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menyetujui dia membebaskan Mesir dari penguasaan, tepatnya pada tahun 19 Hijriah hingga sekarang. Dia hanya membawa 400 pasukan karena sebagian besar pasukan tersebut di Persia dan Syria. Atas siasat baik dan dukungan saat menyerbu benteng Babil, datang bantuan sebanyak 4.000 orang. Pasukan lagi dipimpin oleh 4 panglima, kenamaan itu Zubair bin Awam, Mekad bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Mukhalad, sehingga menambah pasukan muslim yang kesulitan menyerbu karena benteng itu dikelilingi sungai pada tahun 22 Hijriah. Pasukan raja tersebut bersedia untuk berdamai dengan Amr bin As. Ya, berakhirlah kekuasaan Romawi di Mesir. Masyarakat yang dibebaskan, ia pun berhasil memenangkan peperangan. Ini ya. Jadilah itu ya. Masuk agama Islam. Perkembangan Islam di Afrika. Perkembangan agama Islam di Ethiopia. Islam masuk Ethiopia sejak tahun 615 Masehi ya, tepatnya di kota Akko. Mereka yang masuk Ethiopia umat Islam yang hijrah dari bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, karena mereka mendapat penganiayaan dari orang kafir Quraisy di Mekah. Pengungsi Muslim Mekah ini diterima oleh Raja Negus ya. Mereka diperlakukan dengan baik dan dilindungi. Akhirnya Raja Negus pun memeluk Islam. Ini ya. Perkembangan Islam di Afrika, perkembangan agama Islam di Mesir. Ini ceritanya masih sama ya dengan Amr bin As gitu ya. Mesir yang berhasil dari Raja Mekuiquez ya. Kita kan sebelumnya sudah. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Suatu peradaban akan terwujud jika manusia di dalam memiliki pemikiran yang tinggi sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Yang intinya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut yang merubahnya. Itu ya, sesuai dengan hadisnya. Maupun itu kampung gitu ya, peradaban, itu tergantung itunya ya, tergantung pemikiran orang-orangnya gitu ya. Oke, ini adalah orang-orang yang agama tokoh-tokoh Muslim ya di bidang bidang ahlinya ya. Misalkan ada filsafat, ada Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Kindi, Al-Ghazali, kedokteran, ada Ibnu Sina tuh dokter juga ada ya. Ada Ibnu Rusyid, Al-Zahrawi, Al-Razi, astronomi, Al-Naqas, Al-Zarkali, matematika, Al-Khawas, ini terkenal semuanya ya. Kimia, Jabir Ibnu Hayyan, fisika Abdul Rahman Al-Kazini, Al-Kindi, sejarah Ibnu Qutaibah, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar, Ibnu Khaldun, At-Tabari. Kebudayaan dan seni arsitektur. Bukti kejayaan Islam pada masa silam dapat terlihat dari bentuk arsitektur bangunannya. Perkembangan arsitektur Islam sangatlah luas, meliputi bangunan istana, benteng, masjid, makam, kolam, air mancur, dan lain-lain. Ya, Masjid Cordoba yang dipengaruhi arsitektur Moris memiliki kekhasan pada penggunaan pola-pola geometris yang tegas ya. Istana dan benteng Alhambra yang juga bergaya Moris dengan warna-warna tren meliputi emas, merah, dan biru dengan ornamen berbentuk dedaunan.
Sebuah masjid yang terkenal dengan nama Hagia Sophia, yaitu sebuah gereja bernama Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid ketika telah ditaklukkan oleh Islam. Jadi nggak dibuang ya. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Faktor yang mendorong kemajuan umat Islam ya, yang mendorong. Faktor internal, konsistensi umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi konsisten ya, pegang teguh ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, karena ada di sana ya, misalkan tentang jihad juga, gimana harusnya gimana gitu ya. Terus kewajiban seorang Islam juga gitu ya. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Pasti Rasulullah itu kan di antaranya diutus itu untuk rahmat seluruh alam, yaitu dengan membawa agama Islam. Islam sebagai agama yang mengajarkan harus ada keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Dunia akhirat harus seimbang, dunia ukhrawi harus seimbang ya. Faktor yang eksternal, berpindahnya para ilmuwan dari non-Arab ya, Persia, Yunani dan lain-lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain lebih dahulu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, penguasa khalifah yang memberikan peluang kepada orang non-Arab untuk menduduki jabatan. Yang keempat, ini kalau misalkan walaupun dia memiliki keahlian ya yang mumpuni, maka dikasih jabatan juga itu ya. Yang keempat, stabilitas politik yang kondusif. Yang kelima, kemajuan ekonomi, munculnya industri dan perdagangan sampai ke dunia luar. Faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban Islam, umat Islam. Faktor internal memundurnya tradisi keilmuan ini nih, ya. Jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah nih, Al-Quran dengan hadis, ya. Melemahnya moral umat Islam. Pecahnya keutuhan umat Islam dalam bidang politik. Ini faktor internal. Kemudian eksternalnya, terjadinya perang salib, ya. Kemudian adanya serangan Mongol dari tahun ini ya, tahunnya. Hilangnya perdagangan Islam internasional dan muncul kekuatan Arab. Semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi kaum muslimin dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dimulai sejak dulu. Jadi sejak dulu ya, bukan sekarang. Saat itu pada intelektual muslim telah menciptakan konsep ilmu pengetahuan. Mereka melakukan penelitian dalam berbagai aspek bidang keilmuan yang ditemuinya punya beragam, mulai dari fisika, kimia, matematika, kedokteran, astronomi, geografi dan lain-lain. Ya. Oke, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Oke, ini adalah materi terakhir. Menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yuk kita tegakkan apa yang disuruh oleh Al-Quran dan hadis, kita tegakkan, kita sampaikan kepada yang lain ya. Mulai berdakwah lah, menyampaikan walaupun satu ayat. Berakhlak mulia dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Kita dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki akhlak, harus menerapkan akhlak yang mulia, sikap yang baik gitu ya. Siapa patokannya, uswahnya, yaitu Rasulullah SAW. Misalkan akhlak dengan orang tua harus gimana, akhlak dengan sesama harus gimana, itu ya. Akhlak dengan guru harus gimana, akhlak dengan doa dan lain-lain itu ya, gimana. Menghindari hal-hal yang dapat memecah belah rasa persaudaraan dengan sesama. Ini nih. Apalagi misalkan sekarang kan yang berbeda. Kan sekarang lagi musim bola nih, ada yang mendukung ini, dukung ini, itu akibat akibat kalah gitu bisa menjadi memecah belah. Itu seharusnya dalam pertandingan itu kan sudah biasa ya, sudah biasa kalah menang. Kita masih orang Islam, jangan sampai gitu ya. Udah biasa, kalau udah kalah ya udah kalah gitu ya. Terus ada yang memecah belah itu masalah agama nih ya, masalah peribadahan berbeda boleh, tapi penting ketika dia melakukan ibadah yang berbeda, yang penting selama itu ada dalilnya ya kita hormati. Jangan sampai kita menuduh macam-macam kepada orang tersebut, apalagi sampai menuduh kafir. Nah, untuk billahi min dzalik, jangan sampai ya kafir tidak masuk surga, aduh sesat, aduh jangan sampai gitu ya. Sama orang Islam harus saling menghormati, kita harus mempererat tali persaudaraan, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah.
meningkatkan solidaritas di antara sesama. Ini antara sama, kita harus solidaritas misalkan dengan luar agama Islam, kita boleh. Kita misalkan ada orang, misalkan di Indonesia atau di kampung kita ada yang terkena musibah agama yang lain, kita harus memiliki solidaritas lah, menolongnya, membantunya, itu boleh. Apalagi dengan sesama, wajib itu ya, harus meningkatkan solidaritas. Oke? Dan ini yang terakhir, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke manusia, berbeda agama atau berbeda Islam tapi berbeda patokannya, misalkan patokannya ke ini, ke itu, ya ke Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kita harus harus memiliki kepedulian tinggi ya. Ketika mereka itu memerlukan bantuan kita, maka kita bantu ya. Yang intinya sesama Islam harus memiliki kepedulian yang tinggi ya. Sesama Islam wajib memiliki. Kalau dengan luar juga kita harus memiliki kepedulian juga gitu ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya, penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, menjauhkan diri dari segala penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.